Meski pelaksana tugas Menteri Pertanian sudah ditunjuk, tapi Presiden pastikan reshuffle tengah disiapkan. Siapa pengganti Mentan Syahrul Yassin Limpo dari kalangan partai politik atau mungkin dari kalangan profesional? Kita bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, yang sudah bergabung. Mas Adi, sore. Selamat sore, Abre. Mas Adi, saat waktu itu Menkominfo diganti, kan kursi Menteri Nasdem nih diberikan pada Ketua Umum Projo ya, Pak Budi Ari. Nah, kalau yang sekarang ini, kira-kira melihat kemana pilihan Pak Jokowi soal pergantian Mentan yang juga merupakan kader Nasdem? Ya, saya kira memang sangat sulit membaca kira-kira siapa yang akan menempati posisi Menteri Kementan yang baru ya. Karena bagi saya soal siapa penggantinya itu masih jadi misteri dan hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu. Kita itu memang tidak pernah tahu persis bagaimana cara menebak pikiran dari Jokowi. Seringkali pikiran-pikiran publik itu melesat. Oleh karena itu, kalau kita mencoba untuk menafsirkan kira-kira siapa yang paling mungkin bisa menjadi Kementan yang baru, ya saya menduga ini akan muncul dari kalangan profesional ya. Ini untuk memberikan dalam tanda kutip win-win solution sehingga partai politik penggantinya yang akan menjabat sebagai menteri yang baru ini minimal tidak punya psikologi yang agak sedikit tidak nyaman dengan Nasdem karena kursi jatahnya misalnya dikurangi ya. Yang kedua, atau jangan-jangan memang diberikan kepada partai politik yang konon akan segera melabuhkan dukungan politiknya. Sudah beredar di kalangan aktivis, sudah beredar di kalangan para pegiat demokrasi, katanya partai politik tertentu, partai politik baru dari non pemerintah yang konon sudah merapat dan tinggal mendapatkan restu dari partai-partai pendukung Jokowi yang lainnya. Siapa itu? Demokrat? Demokrat konon ya, ini pertanyaan media, kemudian dari beberapa teman aktivis yang kemudian kita dengar, katanya Demokrat sangat mungkin bisa menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Apakah portofolionya itu di Kementan atau di tempat yang lain entah, tapi yang jelas ini sudah ramai dan santer dibicarakan di kalangan publik. Oleh karena itu, bagi saya ini sangat mungkin dikembalikan kepada partai politik, tapi tidak lagi kepada Nasdem, karena memang kita tahu hubungan Jokowi dan Nasdem rasa-rasanya agak sulit untuk diperbaiki. Kalau misalnya melihat dari dinamika politik yang ada lebih baik, memang lebih kepada tetap partai politik atau lebih kepada non parpol, misalnya tadi profesional atau mungkin jangan-jangan PLT-nya bisa ditunjuk sebagai menteri nanti? Itu yang saya sebut sebagai bagian dari misteri, Mbak Audrey ya. Kalau mau bicara sebenarnya menjelang akhir di 2024 tentu Pak Jokowi itu membutuhkan satu legacy yang cukup maksimal. Sehingga semua proyek mercusuar, hal-hal yang sudah dilakukan hampir 10 tahun ini memberikan catatan positif. Satu-satunya cara yang paling mungkin melakukan itu semua adalah dengan cara merangkul, mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini berseberangan, salah satunya Partai Demokrat. Jadi SBY dan Jokowi beberapa waktu yang lalu itu yang paling muka adalah soal bagaimana kemungkinan Partai Demokrat merapat ke Jokowi. Oke. Tentu saja ingin soft landing ya, bahwa hal-hal yang sudah dilakukan ini positif dan dianggap sebagai satu fondasi besar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di 2024. Tapi Mas Adi, yang paling jarang dilakukan atau yang terjadi adalah peristiwa momen yang nanti kita akan tunggu malam hari ini. Pak Jokowi akan menerima mantan mentan yang terduga kasus korupsi, tersangkut kasus korupsi dugaannya. Apa yang Anda baca, Mas Adi, dengan pertemuan ini? Ya, saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk pamitan resmi ya yang bisa kita baca dari jauh. Karena pernyataan mundur dari Kementan ini kan baru disampaikan melalui media, melalui struktur di kantornya Nasdem misalnya. Tapi belum secara resmi pamitan kepada Jokowi bahwa Pak SYL adalah orang yang akan mengundurkan diri dari jabatan politiknya di Kementan ya. Oleh karena itu bagi saya kalau membaca rata-rata umum penggantinya itu ya banyak hal. Tapi dugaan saya akan mengarah kepada Partai Demokrat. Kalau Demokrat misalnya betul ditawari dan Demokrat pun juga berminat menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Padahal kan Mas Adi saat ini kan kasus dugaan korupsinya belum diumumkan tersangkanya siapa begitu. Yang dinilai seperti apa? Apakah mungkin ini terlalu cepat untuk pengunduran diri atau gimana? Ya sepertinya memang saya nggak tahu persis ya. Mungkin itu ada argumen mungkin akan fokus akan menghadapi proses hukumnya Pak SYL. Jadi karena sudah terlanjur mengundurkan diri, itu artinya Menteri Pertanian ini kosong, maka tidak ada alasan lagi bagi Pak Jokowi sebenarnya untuk segera mencari penggantinya. Kalau publik kan menduga ini tidak mungkin diberikan lagi kepada Nasdem ya, karena memang
hubungan Jokowi dan Nasdem itu ya sudah sangat tidak bisa diselamatkan dalam konteks ini. Dan pada saat yang bersamaan Nasdem pun juga tidak terlampau berharap kalaupun toh dikembalikan ke Nasdem mereka akan menerima, tapi jika pun diberikan kepada pihak lain ya Nasdem bersikap pasrah. Karena persoalan siapa menteri itu adalah tentu menjadi wewenang dan otoritas Jokowi sebagai Prerogatif ya. Oke. oleh karena itu ya bagi saya serba spekulatif sebenarnya dari apakah profesional, apakah dari partai politik yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan kita membaca momentum politik belakangan. Ketika SBY dan Jokowi bertemu, yang paling kuat pembicaraannya adalah soal kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini adalah satu momentum yang dianggap sebagai pintu masuk bahwa sangat mungkin Demokrat itu akan bergabung dengan Jokowi ketika Kementan itu mengundurkan diri dan situlah kemudian ada kesempatan di mana Partai Demokrat mendapatkan jatah posisi menteri. Oke, Mas Adi Praetno, terima kasih untuk ulasannya. Siapa pengganti mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga ini menerima atau dugaan korupsi terjeratnya. Terima kasih Mas Adi, sehat selalu.